Apa jadinya ya jika sebuah merek AC ternyata ikutan bikin sebuah smartphone Android? Yang kita temukan di marketplace online harganya udah di bawah juta aja nih. Padahal HP ini pakai chipset mantan flagship sekelas Snapdragon 820. Punya layar beresolusi 2K hingga punya fitur NFC juga loh guys. Dengan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh yang sudah pakai USB Type-C juga, bakal masih enak gak sih HP ini untuk dipakai saat ini? Makanya tonton aja video kali ini sampai habis ya guys. Dengan sudah makin samanya desain smartphone saat ini, lihat desain jadul gini beneran berasa nostalgia. Layar 6 inch-nya beneran terasa luas dan lebar banget berkat aspek rasionya yang masih 16:9. Walaupun masih ada bagian dagu dan dahi yang cukup tebal, namun ternyata bagian dagunya ini terdapat sensor sidik jari yang tergolong responsif dan tingkat akurasinya cukup akurat. Kualitas layarnya juga terasa cukup tajam berkat resolusi yang tinggi. Untuk reproduksi warnanya juga masih terasa lumayan oke. Untuk sekedar nonton video YouTube gini udah termasuk nyaman. Cuma memang kualitas suaranya aja nih yang kurang karena cuma pakai satu speaker yang cenderung lebih ke treble. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Gak cuma di bagian layar yang masih oke, performanya pun tergolong masih mumpuni jika hanya untuk kebutuhan standar saat ini. Saat dites pakai AnTuTu versi 8 masih bisa tembus mencapai 160 ribuan. Dan untuk skor 3D Mark pada mode Slingshot Extreme pun overall skornya masih lumayan tinggi. Hal ini dikarenakan chipset Snapdragon 800-an yang dibenamkan di HP ini, yang dipadukan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB. Bahkan ketika buat gaming test pun, HP ini masih bisa menjalankan dua game SD populer saat ini, yaitu PUBG Mobile dan Genshin Impact. Untuk game PUBG Mobile memang cuma bisa dapetin settingan SD High, dan lebih rekomen main di settingan Smooth High aja. Walau terkadang ada frame drop, namun overall masih tergolong playable dan untuk sensor gyronya pun terasa tidak delay. Game Genshin Impact pun settingan defaultnya berada di low, namun akan lebih terasa enak jika dimainkan pada settingan low saja ya. Karena akan sedikit mengurangi frame drop ketika full efek animasi ketika bertarung melawan monster. Namun kapan lagi sih bisa mainin game seberat ini tapi pakai HP yang harganya udah di bawah juta aja. Dan paling enak sih buat mainin game MOBA, walaupun belum bisa unlock settingan grafis ultra, tapi efek animasinya sudah tergolong maksimal dan paling playable dibanding dua game SD yang tadi. Jadi HP ini memang lebih cocok buat main game MOBA atau game casual aja ya kalau memang ada niat buat beli HP ini. Kalau untuk endurance baterainya terasa lumayan bocor nih. Buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Terus saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya hanya mencapai 5 jam 6 menitan saja. Namun untuk sebuah smartphone yang punya resolusi layar sebesar 2K, masih tergolong lumayan oke nih untuk ketahanan baterainya. Dan untuk sensor yang ada di HP ini, setelah dicek pakai aplikasi sensor box, ternyata lengkap dan tidak ada sensor yang absen loh guys. Mantap sih. Di bagian kameranya, HP ini membenamkan kamera utama sebesar 16 megapiksel yang punya fitur autofocus dan SDR. Di bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel yang juga support dengan fitur SDR. Dan untuk hasilnya juga lebih terasa optimal kalau fitur SDR-nya dinyalakan, karena warnanya jadi terasa lebih gonjreng. Langsung lihat sendiri aja ya gimana hasil jepretan dan kualitas rekaman videonya berikut ini. Untuk sebuah HP dengan spek dan fitur yang tergolong lengkap, yang ada fitur NFC-nya juga, smartphone Android buatan Gree yang kini harganya udah di bawah juta ini menurut saya lebih cocok buat dijadikan HP kedua aja ya guys. Walau desainnya masih jadul, tapi performanya masih tergolong mantul. Kualitas layar 2K dan kameranya juga masih oke punya. Minusnya sih cuma di daya tahan baterainya yang memang terasa agak boros. Namun masih bisa kok bertahan seharian asal nggak intens buat kinerja yang berat seperti buat ngegame. Untuk OS Android-nya juga mentok di Android 6 Marshmallow aja nih guys. Jadi gimana menurut kalian tentang HP buatan Gree yang satu ini? Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.